الحمد لله الذي أرسل رسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله سرا وعلانية اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجار يقول الله جل وعلا في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah dengan waktu wal asri, bahwa waktu itu adalah sesuatu yang terus berputar. Tidak ada sesiapa yang boleh menahan waktu untuk tidak berlaju. Dan apabila dia sudah pergi tidak pernah bisa kembali. Maka Allah mengatakan dalam perputaran waktu ini seluruh manusia ada dalam kerugian. Innal insana lafi khusr. Yang tidak rugi dengan perputaran waktu adalah orang-orang yang mengisi waktu dengan iman dan amal saleh. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Dan juga orang-orang yang mengisi waktu saling mengingatkan tentang perkara hak dan tentang kesabaran. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Mengingatkan adalah merupakan salah satu misi utama Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan menurunkan Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam di wahyu kedua setelah wahyu pertama Iqra 5 ayat dalam surah Al-Alaq, maka beliau pulang ke rumahnya dalam keadaan berselimut. Turun wahyu yang kedua, ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang dalam keadaan berselimut, qum, bangun, berangkat. Untuk apa? Fa'anzir, beri peringatan. Tentunya secara metode diawali dari keluarga dekatnya. Wa anzir ashiratakal akrabin. Kasih peringatan dulu hai Muhammad saudara-saudara dekatmu, karena ini butuh pentahapan, karena ini adalah perkara baru waktu itu. Di dalam surat Taha di ayat 1 sampai ayat 3 Allah menjelaskan bahwa Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad untuk menyengsarakan kamu. Illa tazkiratan liman yakhsha, kecuali itu menjadi peringatan bagi mereka yang takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi juga, dan tentu itu menjadi juga lanjutan bagi kita yang melakukan tugas kenabian, yaitu mendakwahkan umat. Allah memerintahkan Nabi, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan, karena peringatan itu bisa memberi manfaat kepada orang-orang mukmin. Az-Zariyat ayat 55. Bahkan kalau kita baca dalam kitab fikih, ketika dibahas tentang bab salat Jumat, di pembahasan tentang khutbah Jumat,
Para ulama mengatakan hikmah disyariatkannya khutbah Jumat itu adalah menjadi media untuk mengingatkan umat. Karena pada hari itu seluruh laki-laki yang tidak ada uzur syar'i seminggu sekali mesti datang ke masjid, dan itu digunakan untuk mengingatkan mereka, terutama perkara-perkara yang paling penting untuk diingat. Jamaah yang mulia, di antara perkara sangat penting dan ini adalah perkara hak yang mesti kita saling mengingatkan dan mesti kita selalu ingat adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman ayat 33. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun 'an waladihi wala mauludun huwa jazin 'an walidihi syai'a inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai sekalian manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Wakhshaw yauman, takutlah kalian kepada satu hari. La yajzi walidun 'an waladih, di mana pada hari itu orang tua tidak bisa bantu anaknya. Wala mauludun huwa jazin 'an walidihi syai'a, begitu juga anak tidak bisa bantu orang tuanya sedikit pun. Hei sekalian manusia, terutama orang-orang yang beriman, kalian harus takut kepada hari di mana pada hari itu tidak bisa minta bantuan. Hari itu tidak bisa dibantu. Bapak tidak bisa bantu anak, anak tidak bisa bantu bapaknya. Inna wa'dallahi haq. Perkara akan kedatangan hari ini bukan dongeng. Ini perkara hak yang kalian harus saling mengingatkan perkara hak ini. Inna wa'dallahi haq. Janji Allah terhadap hari ini adalah perkara hak. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka jangan sekali-kali kemewahan hidup dunia, fasilitas hidup dunia, materi-materi duniawi menipu daya kalian, sehingga kalian tidak ingat kepada satu hari ini di mana tidak bisa minta bantu, tidak bisa dibantu. Di dua ayat lain di surah Al-Baqarah Allah juga menyebutkan hal yang sama. Jamaah rahimakumullah, Allah mengatakan di surah Al-Baqarah ayat 48, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah kalian kepada satu hari di mana satu jiwa, satu orang tidak akan bisa bantu orang lain sedikit pun. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Dan pada hari itu tidak bisa kemudian orang memberi syafaat kepada orang lain. Wala yu'khadhu minha adl. Dan pada hari itu tidak diterima tebusan. Wala hum yunsarun. Dan mereka tidak akan bisa dibantu pada hari tersebut. Jamaah rahimakumullah. Musibah di dunia ini, kesulitan hidup di dunia ini, keimanapun beratnya, selama orang itu belum mati, berpeluang untuk kemudian minta bantu dan dibantu. Sebut saja contoh jamaah yang mulia. Sekarang ini musim hujan, terjadi banjir di mana-mana. Maka ada orang-orang yang rumahnya kemudian datang banjir bandang. Digusur makanannya, digusur oleh air pakaian-pakaiannya. Maka datang orang dari berbagai tempat bawa pakaian, bawa makanan. Dia datang kepada pemerintah, datang pemerintah membantu.
Di dunia ini apapun musibah berpeluang minta bantu dan dibantu. Orang yang sakit jamaah rahimakumullah berpeluang sebelum ajalnya datang dibantu oleh dokter. Orang yang kebakaran, seluruh tubuhnya terbakar tapi dia belum mati, bisa berpeluang dibantu oleh dokter bedah plastik, dikembalikan lagi kulitnya. Tetapi perkara musibah akhirat, ini perkara yang tidak bisa minta bantu dan tidak bisa dibantu. Adakah kita pikir ini perkara? Orang mungkin begitu susah. Kalau selesai kuliah kemudian tidak ada pekerjaan. Padahal opsi untuk bekerja bukan di pegawai negeri saja. Bahwa bumi Allah bukan di Aceh saja, sangat luas. Orang begitu susah kalau anaknya kemudian sudah remaja putri kemudian belum ada calon. Padahal masih banyak laki-laki yang bujangan. Tetapi orang kemudian tidak susah untuk menghadapi satu hari di mana tidak bisa dibantu dan minta bantuan. Ini perkara yang mesti kita ambil fikir. Maka jamaah rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengingatkan kita bahwa dengan hal yang sama di dalam surat Fatir ayat 18, wala taziru waziratun wizra ukhra, tidak bisa dosa seseorang minta dipikulkan kepada orang lain di hari akhirat nanti. Tidak bisa. Wa in tad'u muthqalatun ila himliha, kalau sekiranya orang yang banyak dosa di akhirat nanti minta tolong untuk dipikul oleh orang lain, apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? La yuhmal minhu syai', tidak akan bisa dipikul sedikit pun oleh orang lain, walau kana dza qurba, walaupun itu adalah saudara dekat secara nasab, ayah dengan anak, abang dengan adik, kakak dengan adik, paman dengan keponakan, kakek dengan anak dengan cucu. Walau kana dza qurba, walaupun itu adalah merupakan saudara terdekat secara kerabat, tidak akan bisa membantu. Ada di 5 tempat Allah sebutkan bahwa dosa seseorang tidak akan bisa dipikul oleh orang lain. Bahkan jamaah rahimakumullah, dengan redaksi yang berbeda Allah awali alla taziru waziratun wizra ukhra. Ingat ya, dosa seseorang tidak pernah bisa dipikul oleh orang lain. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a, setiap orang apa yang akan dia peroleh, apa yang dia buat sendiri masa hidup di dunia ini. Wa anna sa'yahu sawfa yura, usahanya pasti akan diperlihatkan. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan semua kita ini berujung akan menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah rahimakumullah. Maka saya sebut bahwa tadi, kalau di dunia kita ini habis keluar ini tidak ada nasi kita makan, kita masih bisa datang kepada orang. Saya mohon maaf, ini sudah tidak ada bekal untuk makan, bantu saya, berpeluang dibantu orang. Tapi di akhirat nanti jamaah rahimakumullah, dosa kita tidak bisa dipikul oleh orang lain. Kemudian kalau kita kemudian di dunia ini terbakar, tadi berpeluang untuk dioperasi plastik oleh dokter bedah plastik. Tapi di akhirat kalau kita masuk ke neraka jamaah rahimakumullah, lalu terbakar kulit kita, apa kata Allah? Kullama nadhijat juluduhum baddalna juludan ghairaha liyadhuqal azab. Ketika kulitnya sudah terbakar hangus dengan dahsyatnya api neraka, apakah didatangkan dokter spesialis bedah plastik? Baddalna juludan ghairaha, kami ganti lagi dengan kulit yang baru, kemudian kami bakar lagi liyadhuqal azab, biar dia rasakan azab. Di surat Sajadah yang selalu dibaca di hari Jumat oleh imam, juga Allah mengingatkan kita
Jamaah rahimakumullah, apa kata Allah? Wa ammal ladzina fasaqu. Adapun orang-orang yang maksiat di dunia ini. Mohon maaf kalau di dunia birokrasi orang-orang yang korupsi, orang berani sekali korupsi. Orang berani sekali melakukan maksiat kepada Allah. Wa ammal ladzina fasaqu. Ya, ingat, orang-orang yang berbuat maksiat di dunia ini, fa ma'wahumun nar. Tempat kembalinya nanti adalah neraka. Kullama aradu an yakhruju minha. Setiap ingin keluar dari neraka, u'idu fiha, dikembalikan lagi ke neraka. Kullama aradu an yakhruju minha, ingin keluar dari neraka, u'idu fiha, dikembalikan ke neraka. Wa qila lahum, dikatakan kepada mereka, dzuqu azaban nar, rasakan azab neraka, bima kuntum bihi tukadzibun, yang dulu kalian tak percaya. Orang-orang yang korupsi Muhammad di birokrasi, dan tentu juga yang maksiat-maksiat yang lainnya, jamaah rahimakumullah, tidak akan lolos nanti. Kalian tak yakin dengan azab akhirat sekarang kan? Nanti rasakan, qila lahum dzuqu, rasakan itu. Di dunia kalian tak yakin, rasakan sekarang. Mau keluar, dikembalikan lagi ke neraka. Ini perkara yang mesti dipakai pikiran, jemaah yang mulia. Ini yang disuruh kita untuk saling mengingatkan. Kan tak bisa lagi dibantu nanti, jemaah rahimakumullah. Setiap orang bergantung pada dirinya. Maka sebetulnya kalau seseorang di dunia ini takut kepada sesuatu, mesti dia akan buat usaha agar terhindar dari perkara itu. Kalau orang, jemaah rahimakumullah, dia takut kalau kemudian kena tekanan darah tinggi akan stroke, maka dokter bilang jangan makan ini. Dia jaga untuk tidak makan itu agar tidak kena itu. Kalau orang tekanan misalnya gula darahnya sudah tinggi, maka jangan makan ini, dia jaga. Maka jamaah rahimakumullah, kalau kita takut akan hari tidak bisa dibantu nantinya, maka mesti kita buat bekal untuk itu. Apa bekalnya? Kata Allah, fatazawwadu, bekali diri kalian sebelum nanti menghadapi hari itu. Apa bekalnya? Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Apa itu takwa? Kerjakan apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pasek. Jangan pasek, jemaah rahimahullah. Kita ini kurang yakin dengan hari itu. Maka ini perkara yang disuruh seling mengingatkan di antara kita akan datang. Ini bukan dongeng, hak. Ini perkara yang hak. Wa tawasau bil haqqi, saling mengingatkan akan perkara yang hak. Ini perkara hak, tidak main-main, jemaah rahimakumullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.